Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udin Nulis. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan HTML bagian kedua, yaitu tentang tag. Tag di dalam HTML itu adalah hal yang sangat penting karena tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku kurang dari, kemudian kode tag, dan ditutup dengan kurung siku tutup atau lebih dari. Tag memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah tag pembuka. Di sini berisi berbagai macam kode tag yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan tujuan programmer. Selanjutnya adalah tag penutup. Di sini ditandai dengan tanda garis miring. Kemudian ada konten tag. Ini adalah isi dari tag yang nanti muncul di dalam browser. Selanjutnya adalah atribut. Di dalam satu elemen ini bisa memiliki banyak atribut, lebih dari satu atribut atau tanpa atribut sama sekali. Kemudian ini adalah value atau nilai dari atribut. Biasanya ditulis dengan tanda double quote atau petik dua. Satu kesatuan ini mulai dari H1 tag pembuka hingga tag penutup ini namanya adalah elemen. Tag memiliki dua jenis. Yang pertama adalah tag dengan penutup. Misalkan body ditutup dengan body, table ditutup dengan table, dan banyak yang lain. Dan yang kedua adalah tag tanpa penutup, misalkan BR, HR, dan sebagainya, yang nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam pembuatan kode program. Cara penulisan HTML yang pertama adalah gunakan huruf kecil untuk menuliskan tag, atribut, dan elemennya. Pastikan menutup tag dengan benar. Misalkan di sini saya contohkan kita membuat sebuah teks yang di dalamnya terdapat beberapa elemen U, B, dan I, maka penulisannya harus sesuai, tidak boleh salah begitu ya. Jadi kalau Anda buat U ditutup dengan U, kemudian di belakangnya ada B ditutup dengan B, dan terakhir adalah I ditutup dengan I. Jadi kalau kita menggunakan bracket ini biasanya sudah memudahkan kita karena di dalam bracket kode editor dia sudah secara otomatis membuatkan tag penutupnya ketika dia adalah sebuah HTML dengan penutup. Yang ketiga adalah gunakan tanda double quote atau petik dua untuk menulis nilai atribut. Seperti contoh tadi, H1 adalah elemennya dan align adalah atributnya, dan ini adalah nilai atribut menggunakan tanda double quote. Dan selanjutnya hindari menggunakan spasi dalam memberi nama file HTML. Anda bisa menggunakan underscores, langsung digabung seperti ini ya. Kalau saya biasanya langsung saya gabung seperti ini tanpa menggunakan spasi. Kenapa tidak boleh menggunakan spasi? Karena biasanya nanti penggunaan spasi itu di dalam browser dia akan diganti menjadi tanda %20. Struktur dasar HTML secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah deklarasi, yang kedua adalah head, dan yang ketiga adalah body. Di sini kalau kita lihat ini strukturnya dibuka dengan HTML, ditutup dengan garis miring HTML. Kemudian head ditutup dengan head yang di dalamnya ada title. Sementara body ditutup dengan garis miring body yang di dalamnya ada H1. Ini adalah contoh kode pembuatan program HTML yang kita lakukan pada video sebelumnya. Yang pertama adalah deklarasi. Deklarasi ditulis dengan tanda seru doctype HTML. Deklarasi merupakan cara sebuah HTML memberitahu bahwa dokumen ini adalah sebuah dokumen HTML versi terbaru atau versi 5. Ini adalah aturan yang diberikan oleh W3C konsorsium yang bisa dikenali oleh browser.
Selanjutnya adalah head. Head secara umum memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah title. Title adalah judul dari web. Dia akan muncul di tab browser. Kemudian style, dia adalah CSS, digunakan sebagai file CSS. Yang ketiga adalah script, dia digunakan untuk memanggil file JavaScript. Dan yang terakhir adalah meta, sebagai informasi dari sebuah web. Ini adalah contoh penulisan meta. Head ditutup dengan head, di dalamnya ada meta yaitu charset, dan file ini memiliki nama udah nulis dengan konten halaman 1. Ini contoh saja. Selanjutnya body. Di dalam body memiliki banyak sekali elemen-elemen karena body merupakan halaman yang akan ditampilkan dalam browser. Secara umum body memiliki beberapa grup ya. Yang pertama adalah teks, di dalamnya ada P untuk paragraf, H1 sampai H6 untuk membuat heading atau mengubah besar dari sebuah teks itu. H1 adalah teks yang paling besar, kemudian H6 adalah teks yang paling kecil. I adalah italic untuk huruf miring, U adalah underline untuk memberi garis bawah, dan B adalah bold untuk memberi bentuk tebal pada sebuah teks. Kemudian pendukung teks ada HR untuk memberi garis pada halaman browser, BR untuk enter atau ganti baris, strong untuk menebalkan teks. Selanjutnya hyperlink. Ini menggunakan tag A atau anchor yang biasanya digunakan untuk menghubungkan satu halaman ke halaman lain. Ada juga gambar yang menggunakan tag IMG dan video yang menggunakan tag video. Kemudian ada juga list. Ini untuk membuat sebuah daftar, baik itu daftar yang bernomor maupun tidak. Di sini list tagnya adalah UL atau unordered list, atau sebuah list yang tidak berangka. Kemudian OL atau order list atau list yang memiliki angka. Kemudian LI atau list item, dan DL atau description list. Kemudian ada juga tabel yang di sini terdiri dari tabel, kemudian T-head, T-body yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah tabel lengkap dengan baris dan kolomnya. Kemudian ada form. Form ini digunakan untuk menerima inputan dari keyboard, biasanya dibuat dalam membuat sebuah aplikasi interaktif. Ada juga grouping yang berisi div dan span yang digunakan di dalam mendesain sebuah CSS agar website kita lebih cantik dan menarik. Dan yang terakhir adalah grouping. Di sini ada div dan span. Ini sering kita manfaatkan ketika kita nanti perlu untuk mendesain menggunakan CSS. Nah, yang terakhir ini adalah tag komentar. Tag ini ditulis dengan tanda kurung siku, tanda seru, dan tanda double min, diikuti oleh konten komentar, dan ditutup dengan double min dan kurung siku. Tag ini sangat berguna bagi kita untuk memberikan bantuan dalam program yang pernah kita tulis. Jadi bisa jadi program kita itu beratus-ratus halaman gitu ya, dan kita mungkin saja lupa dari program itu ini untuk apa, logiknya untuk apa. Nah, tag ini sangat membantu kita untuk mengingat kembali. Jadi biasakan untuk menggunakan tag komentar dalam mendokumentasikan sebuah program atau logik. Selain itu, saya juga gunakan tag ini untuk melakukan troubleshooting program yang error gitu ya, baik error secara logika maupun error secara kode. Nah, Anda juga bisa nanti mempelajari tag-tag lain yang ada di dalam HTML secara keseluruhan dari situs witrischool.com/tags. Di dalamnya Anda bisa pelajari secara luas tag apa saja yang berada di dalam HTML5 saat ini.
Demikian tadi materi tentang tag HTML. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu dengan video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.